Shalom, perkenalkan nama saya Silva Lobo Pesarin dengan NIM 219611118 dari kelas E3. Di sini saya mengambil judul tentang rancang bangun media pembelajaran interaktif komputer dan jaringan dasar di SMK. Yang pertama, latar belakang. Media pembelajaran dapat menjadi alat komunikasi antar guru dan siswa, sehingga siswa dapat lebih memahami makna yang disampaikan oleh guru. Komunikasi yang baik antar guru dan siswa dapat menunjang tingkat hasil belajar siswa, salah satunya dengan media pembelajaran interaktif. Kemudian, media pembelajaran interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran interaktif, hal tersebut menambah motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana merancang media pembelajaran interaktif komputer dan jaringan dasar di SMK. Batasan masalah. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan software Adobe Director. Kemudian yang kedua, hasil dari rancangan adalah sebuah aplikasi yang bisa dijalankan di semua komputer atau laptop masing-masing siswa. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk merancang media pembelajaran interaktif komputer dan jaringan dasar di SMK. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama, mampu menambah wawasan tentang penggunaan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, membantu siswa dalam belajar secara efektif sehingga pembelajaran lebih inovatif. Kemudian, pengertian media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi dua arah yang bertujuan mempermudah pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran interaktif. Adapun kelebihan dari media pembelajaran interaktif yaitu yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, menambah motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Metodologi penelitian. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dihitung sejak diberikannya izin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 bulan, di mana digunakan untuk melakukan pengumpulan data dan pengelolaan data. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan model IDE, Instructional Development Institute. Model IDE ini menetapkan prinsip-prinsip pendekatan sistem yang meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, define atau pendefinisian. Tahapan yang kedua yaitu tahap develop atau tahap pengembangan, dan tahap yang ketiga yaitu tahap evaluate atau penilaian. Langkah-langkah penelitian dalam pengembangan yaitu langkah pertama, penelitian pengembangan ini adalah pendefinisian yang dilakukan dengan cara penetapan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, penetapan konsep dan analisis peserta didik. Langkah kedua adalah pengembangan yang terdiri dari perancangan media dan rangkaian kegiatan. Langkah ketiga adalah evaluasi, yaitu uji coba pemakaian produk. Pada tahap uji coba, pemakaian produk akan dilakukan tahap uji praktikalitas. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan kevalidan dan kepraktisan multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Dalam hal ini, menggunakan lembar validasi dan angket kepraktisan. Bagian A, lembar validasi multimedia pembelajaran. Lembar validasi ini digunakan untuk mengukur tingkat validitas produk multimedia yang dikembangkan. Melalui pengisian lembar validasi, maka akan diperoleh keterangan valid atau tidaknya multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Bagian B, angket praktikalitas multimedia pembelajaran.
Angkat praktikalitas media pembelajaran berkaitan dengan kepraktisan multimedia yang dikembangkan dalam proses pembelajaran, yang kepraktisannya dilihat dari penggunaannya oleh guru dan siswa. Kepraktisan multimedia pembelajaran meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, kemudahan menggunakan media, yang kedua, efektivitas waktu, yang ketiga, penginterpretasian media, yang keempat, daya tarik produk, dan yang kelima, ekivalensi. Yang ketiga, teknik analisis data. Prosedur utama yang digunakan dalam analisis data adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan, yaitu data dari hasil validasi media dan data dari hasil praktikalitas media. Layak tidaknya sebuah media ditentukan oleh hasil penelitian yang dilakukan. Bagian A, analisis validasi. Teknik analisis validasi media pembelajaran dilakukan untuk melihat hasil validasi media pembelajaran yang sudah dikembangkan, apakah layak dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Adapun formula yang dipakai untuk validasi adalah icon dengan indeks icons V. Rumus untuk menghitung koefisien validitas icons V adalah sebagai berikut. V sama dengan sigma S per N dalam kurung C kurang 1. Bagian B, analisis kepraktisan. Praktikalitas sebuah media digunakan untuk mengukur seberapa praktiskah media pembelajaran yang dibuat dalam rancang bangun media pembelajaran ini.